Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua saja yang ingin pemilihan umum, khususnya pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil, lebih khusus warga Kalimantan Selatan dan sanak di Banua Seberataan, video ini akan menjelaskan secara lebih utuh dan lengkap argumentasi kami di permohonan ke Mahkamah Konstitusi, khususnya kenapa kami meminta agar pasangan calon nomor 1 Pak Sabirin dan Muhyiddin dibatalkan sebagai pasangan calon gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020. Pasal yang kami gunakan adalah pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, yang pada intinya mengatur bahwa gubernur petahana dilarang menyalahgunakan kewenangan, program, kegiatan yang menguntungkan dirinya dan merugikan pasangan calon gubernur yang lain dalam rentang waktu 6 bulan sebelum penetapan sebagai pasangan calon. Pasal ini dihadirkan karena banyaknya pengalaman di mana incumbent atau gubernur petahana yang menjabat dan mencalonkan lagi memanfaatkan posisinya, jabatannya sebagai gubernur untuk kemudian melakukan kampanye-kampanye terselubung yang tentu saja menguntungkan dirinya dan merugikan pasangan calon gubernur yang lain. Dan karena sangat serius pelanggaran semacam ini yang menyalahgunakan anggaran negara, fasilitas negara, birokrasi negara, maka sanksinya adalah pembatalan sebagai pasangan calon. Sanksi ini diatur dengan sangat jelas di dalam pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Di samping aturan Undang-Undang Pilkada yang sangat jelas, sangat banyak pejabat-pejabat negara kita yang sudah memberikan peringatan agar penyalahgunaan kewenangan program dan kegiatan itu tidak dilakukan oleh gubernur petahana, khususnya terkait dengan masa pandemi. Sangat banyak warning diberikan agar tidak disalahgunakannya bantuan sosial COVID-19. Saya akan bacakan beberapa berita terkait dengan hal tersebut. Pertama, KPU misalnya diberitakan petahana pasang foto di bantuan sosial COVID-19 bisa kena sanksi oleh KPU. Di sini disampaikan bahwa Pak Hasyim Asyari, salah satu komisioner, mengatakan kepala daerah aktif yang mencalonkan diri lagi bila melanggar larangan tersebut dapat dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai calon. Larangan apa? Larangan petahana memasang foto dalam bantuan sosial terkait corona. Ini KPU. Kemudian Ketua MPR, tindak tegas penggunaan bansos untuk kampanye. Pak Bambang Susatyo dengan jelas mengatakan meminta KPU dan Bawaslu bersikap tegas terhadap calon kepala daerah yang menggunakan bantuan sosial COVID-19 untuk kepentingan kampanye politik. KPU dan Bawaslu harus bersikap tegas, kata Pak Bambang, terhadap Cakada, calon kepala daerah petahana yang memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan kampanye dengan memberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu pembatalan sebagai pasangan calon. Ada lagi, yaitu adalah Ketua KPK. Ketua KPK, kepala daerah jangan gunakan bansos untuk pencitraan.
Di sini dengan jelas dikatakan, diberitakan bahwa saya imbau kepala daerah yang kembali ikut kontestasi pilkada, stop poles citra diri Anda dengan dana penanganan COVID-19. Itu Ketua KPK. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian larang penggunaan dana bansos untuk pilkada. Pak Tito mengatakan dilarang keras bansos menggunakan identitas pribadi dari kepala daerah petahana. Adapun yang boleh hanya identitas lembaga pemerintahan sebagai bagian identitas tata kelola keuangan. Nah, salah satu komisioner Bawaslu, Bapak Fritz Edward Siregar, mengatakan Bawaslu akan menindak tegas politisasi bansos. Calon kepala daerah, kata Pak Fritz, jangan memanfaatkan kesempatan di tengah pandemi COVID-19 untuk meraih perhatian masyarakat agar memilihnya saat pemilihan nanti. Saya harap bakal paslon kepala daerah atau parpol tidak lagi melakukan pelanggaran tersebut karena sanksinya sangat jelas, yaitu pembatalan sebagai pasangan calon. Nah, terakhir saya ingin mengutip pernyataan Ketua Bawaslu Bapak Abhan yang dengan jelas mengungkapkan ada 3 modus kepala daerah mempolitisasi bansos COVID-19. Ini berita tanggal 5 Mei tahun 2020. Modus pertama, bansos yang didistribusikan dikemas atau dilabeli gambar kepala daerah. Modus pertama. Modus kedua, bansos dikemas dengan menyertakan jargon dan simbol-simbol politik atau jargon kampanye yang telah digunakan pada pilkada periode sebelumnya atau yang akan digunakan pada pilkada tahun ini. Ketiga, bansos diberikan tidak mengatasnamakan pemerintah, melainkan atas nama kepala daerah pribadi. Nah, ini warning, peringatan dari Ketua Bawaslu, dari KPU, dari Mendagri, dari Ketua KPK, dari Ketua MPR yang sangat jelas melarang penyalahgunaan dana bantuan sosial untuk kepentingan kampanye gubernur petahana. Bagaimana yang terjadi di Kalimantan Selatan? Di Kalimantan Selatan, sebagaimana juga terjadi di daerah-daerah lain, penyalahgunaan dana bantuan sosial COVID-19 juga terjadi dengan kasat mata. Bentuknya bermacam-macam. Ada yang menggunakan tandon air untuk cuci tangan pencegahan COVID-19 di seluruh kabupaten kota, di banyak daerah ditempel gambar petahana, nama, dan tagline bergerak yang merupakan tagline dari pasangan calon satu. Ini masif, banyak tempat di semua wilayah kabupaten kota. Yang kedua, pembagian bantuan sosial berupa sembako yang dilakukan oleh petahana lagi-lagi di seluruh kabupaten kota secara masif, dan itu menggunakan citra diri petahana. Ini salah satu contohnya. Tertulis donasi COVID-19 di salah satu wilayah yang menyelenggarakan adalah Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dibagikan bantuan COVID-19, tetapi di dalamnya kemudian kita bisa lihat citra diri dari petahana. Kalau kita membaca apa yang disampaikan Ketua Bawaslu Abhan, 3 modus penyalahgunaan bansos, maka 3-tiganya ada di Kalimantan Selatan.
dilarang menggunakan foto diri. Ada foto diri petahana Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur. Dilarang menggunakan modus kedua, nama. Harusnya nama pemerintah provinsi. Ada nama Paman Birin, cita diri pribadi dari petahana Gubernur Kalimantan Selatan, panggilan akrab dari Sabiri Nur. Dilarang menggunakan tagline materi kampanye, bergerak. Ini adalah tagline dari pasangan calon nomor 1. Jadi tiga modus penyalahgunaan bantuan sosial COVID-19 yang disinyalir oleh Ketua Bawaslu Abhan, tiga-tiganya terjadi di Kalimantan Selatan. Terkadang bentuknya adalah dalam bakul yang ditulis Paman Birin, citra diri yang bersangkutan. Ada lagi bakul yang bertulis bergerak, yang membagikan misalnya tidak hanya petahana, tetapi istri petahana dalam bentuk program PKK. Citra diri hadir dalam bentuk kalender yang bersangkutan. Ada lagi dalam bentuk pembagian melalui BUMD. Ada Bank Kalsel, ada Ambapes. Di video ini akan terlihat bagaimana pembagian sembako oleh salah satu BUMD, Ambapes, yang kemudian ada pesan sponsor untuk memilih Paman Birin. Hal lain yang perlu diingat dan ditegaskan adalah bahwa citra diri dalam bantuan sosial sembako ini hampir identik dengan alat peraga kampanye. Apakah baliho, apakah spanduk, apakah surat suara? Di sini terlihat, coba kita bandingkan foto petahana dengan foto di kertas suara dan baliho atau spanduk ini. Terlihat juga nama Paman Birin yang juga muncul di alat-alat peraga kampanye. Demikian pula halnya dengan tagline atau semboyan kampanye bergerak. Jadi, dana bantuan sosial COVID-19 dalam bentuk sembako jelas-jelas disalahgunakan sebagai bagian dari kampanye terselubung oleh petahana yang dilarang berdasarkan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pilkada. Karena itu sangat jelas bahwa telah terjadi penyalahgunaan kewenangan, telah terjadi penyalahgunaan program, telah terjadi penyalahgunaan kegiatan. Semuanya terkait dengan bantuan sosial COVID-19, program kewenangan kegiatannya disalahgunakan untuk kampanye. Satu hal penting yang juga harus digarisbawahi yang terjadi di Kalimantan Selatan adalah bagaimana pelanggaran bantuan sosial COVID-19 itu dicoba dilegitimasi melalui produk hukum. Gubernur Petahana Sabiri Nur mengeluarkan surat edaran nomor 800 tanggal 14 April 2020 yang meminta agar pegawai ASN pemerintah provinsi untuk menyumbangkan 2,5% tunjangan ASN-nya yang pada gilirannya digunakan untuk bantuan COVID-19. Sekilas ini adalah satu tindakan yang bijak, tapi sebenarnya dana yang terkumpul tidak digunakan oleh dinas-dinas untuk membagikan sembako,
Tetapi sekali lagi, sembako-sembako itu dibagikan dengan citra diri petahana Gubernur Syafri Nur. Yang dengan demikian, surat edaran ini adalah bagian dari pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Karena menggunakan kewenangan gubernur direncanakan melalui surat edaran dan disebarkan ke seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Satu fakta yang ingin saya jelaskan juga adalah bagaimana pembungkusan beras ini dilakukan oleh pegawai pemerintah provinsi. Ini jelas-jelas penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan. Di video dan foto ini terlihat dengan jelas bagaimana pegawai pemerintah provinsi disalahgunakan untuk membungkus beras dengan stiker citra diri Paman Birin, gambar Paman Birin, tagline bergerak untuk kampanye terselubung petahana. Ini semua adalah bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Ini semua adalah bagian dari pelanggaran secara nyata, secara terang benderang atas pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pilkada. Di banyak wilayah, pelanggaran semacam ini diganjar dengan pembatalan pasangan calon kepala daerah. Kita meminta hal yang sama di Bawaslu. Sayangnya putusannya masih belum sesuai harapan. Karena itu kita mengetuk hati 9 yang mulia Hakim Konstitusi untuk membuka pintu keadilan di mahkamah yang terhormat, untuk memeriksa perkara ini dengan penuh kejujuran, dengan penuh profesionalitas, sehingga pemilu kita betul-betul menghadirkan pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Demikian penjelasan singkat kami, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.